Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Rindu Hani. Hari ini saya mau berbagi pengalaman kembali tentang gagal bayar di aplikasi Kredivo. Tapi kali ini saya mau berbagi tentang pengalaman melihat DC lapangan Kredivo yang menagih ke rumah nasabah. Tapi sebelum saya lanjutkan, teman-teman, mohon kiranya teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, langsung saja ya. Untuk gagal bayar di Kredivo ini, saya kemarin melihat secara langsung penagihan DC Kredivonya karena kebetulan yang ditagih itu masih jarak rumahnya tidak jauh dari rumah saya. Dan untuk DC Kredivonya ini ada 3 orang teman-teman, dan tetangga saya ini gagal bayar selama 60 hari. Untuk teman-teman yang mengalami gagal bayar di Kredivo ini yang belum didatangi DC, ini saya mau kasih tips atau kasih bocoran sedikit tentang DC Kredivo ini. Jadi mereka datang itu di gagal bayar 60 hari untuk tetangga saya. Dia punya hutang, punya pinjaman di angka 4.100.000 dan sama sekali belum dicicil, teman-teman. Untuk kejadian kemarin itu saya melihat DC Kredivonya itu datang 3 orang dan kebetulan ribut-ribut rame, makanya saya mendekat. Cuma saya nggak mau videoin ya karena nggak enak juga. Saya cuma melihat, mendengarkan cerita mereka, saling saut-sautan, saling berdebat. Jadi begini teman-teman, intinya untuk DC Kredivo maupun DC-DC yang lain, mungkin ya dari aplikasi lain, itu tergantung kitanya teman-teman. Jadi kalau kitanya menghadapi mereka atau menerima mereka dengan baik, mungkin mereka juga bisa memaklumi dan gak teriak-teriak. Tapi kejadian kemarin itu ke tetangga saya benar-benar gimana ya teman-teman, untuk cerita itu kayaknya kurang bagus ya, karena DC-nya itu saling otot-ototan sama nasabah. Jadi si nasabah ini begitu didatangi DC mungkin malu atau gimana kepada tetangganya, kepada keluarganya. Jadi begitu dia datang dari luar ya, terus di rumahnya udah ditungguin 3 orang DC dari Kredivo, langsung dia teriak-teriak teman-teman. Akhirnya saling otot-ototan, saling saut-sautan, akhirnya orang lingkungan kan datang, ada apa gitu kok ribut-ribut. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kesimpulannya ya, untuk kalau ada DC lapangan itu harusnya kalau saya pribadi ya, mungkin baiknya kita ajak masuk aja. Jangan langsung kita teriak-teriak di depan rumah. Kan itu malah bikin malu kita. Kita sudah malu dengan DC datang, kita udah ketahuan kalau kita punya hutang di Kredivo misalnya, sedangkan itu gagal bayar, mungkin itu udah malu. Tapi yang nggak semalu itu dan nggak setegang itu sampai teriak-teriak ke DC-nya. Akhirnya DC-nya kan ikut tarik otot teman-teman, ikut teriak juga. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan teman-teman, untuk teman-teman yang gagal bayar di Kredivo ini, sebaiknya kalaupun ada DC yang berkunjung ke rumah, harus kita kita tak perlu sampai ribut-ribut. Kalau bisa diem, tapi kita ajak masuk aja baik-baik, diajak ngobrol baik-baik. Malah itu tetangga kanan kiri, insya Allah kan nggak kedengeran ya ada masalah apa. Pokoknya intinya tergantung kita lah teman-teman. Kalau kitanya baik, sopan, menerima mereka dengan baik, mereka juga nggak bakalan sampai teriak narik otot seperti itu. Dan untuk teman-teman buat yang
Galbay sekarang ini saya sarankan ya, kalau memang ada rezeki lebih, mendingan dicicil teman-teman. Saya sampai sekarang mencicil untuk kredivo dan alhamdulillah sekarang tinggal 300k lagi. Dari saya gagal bayar nilainya hampir 4 juta, sekarang tinggal 300k. Dan sampai sekarang DC pun belum datang ke rumah saya, malah ke tetangga saya yang baru 2 bulan. Kalau saya sudah masuk 4 bulan, mereka malah datang, dan saya sampai sekarang ndak didatangi teman-teman. Itulah video dari saya buat teman-teman yang mengalami gagal bayar seperti saya ataupun seperti tetangga saya yang tadi. Untuk menghadapi DC-nya ya tergantung kita. Kalau kita penyambutannya baik, kitanya sopan sama mereka, insya Allah mereka juga punya hati teman-teman, diajak ngobrol baik-baik juga bisa. Nah, itu saja ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Biar kita sedia payung sebelum hujan, kalaupun ada DC datang. Mungkin ini buat pengalaman, buat cerminan, buat pandangan kita lah ya, buat kita, ternyata kalau menghadapi DC dengan ngotot, kita pun jadi diototin si DC. Kita bikin ribut, ya si DC juga bikin ribut, akhirnya rame. Begitu saja ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.